Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is M. Zaki Alrepanza, NPM 2341158. I am from class MNJ 23A. In here, I will explain about pemasaran jasa. Jadi, pemasaran jasa adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dalam bentuk layanan atau jasa, bukan barang fisik. Tujuan utamanya adalah memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan melalui pelayanan yang berkualitas. Contohnya, perusahaan maskapai penerbangan itu menjual pengalaman perjalanan yang nyaman, bukan hanya kursi di pesawat. Lalu selanjutnya ada contoh lainnya seperti di rumah sakit, yaitu menjual layanan kesehatan dan perawatan, bukan obat atau alat medis. Selanjutnya itu ada ciri-ciri dari jasa. Jasa memiliki beberapa karakteristik unik yang membedakannya dari produk barang, yaitu yang pertama itu tidak berwujud atau intangibility. Jasa tidak bisa dilihat, disentuh, atau disimpan sebelum dibeli. Contohnya, Anda tidak bisa mencoba potong rambut sebelum benar-benar dilayani. Selanjutnya itu tidak terpisahkan atau inseparability, yaitu ini itu proses produksi dan konsumsi jasa terjadi secara bersamaan. Contohnya itu layanan di restoran langsung dirasakan saat pelayan menyajikan makanan. Lalu layanan dan jasa juga itu sifatnya bervariasi, variability. Jadi kualitas jasa bisa berbeda tergantung siapa, kapan, dan di mana saja jasa yang diberikan. Contohnya, pelayanan hotel bisa saja ramah di satu cabang, tapi belum tentu di cabang lain itu sama, atau dalam arti biasa aja pelayanannya di dalam hotel tersebut di cabang yang lain. Lalu karakteristiknya yang lain juga itu tidak tahan lama atau perishability. Jasa tidak dapat bisa disimpan atau dijual kembali. Contohnya, kursi bioskop yang kosong hari ini tidak bisa dijual lagi besok. Lalu selanjutnya ada konsep pemasaran jasa. Konsep pemasaran jasa menekankan pada penciptaan hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui pelayanan yang memuaskan. Terdapat 5 konsep utama, seperti kebutuhan dan keinginan pelanggan adalah fokus utama, nilai pelanggan yang diutamakan, bukan hanya penjualan sesaat. Yang ketiga ada kualitas pelayanan menjadi pembeda utama antar perusahaan jasa. Jadi, kualitas pelayanan juga sangat berpengaruh dalam menjadi pembeda perusahaan antar jasa. Selanjutnya ada hubungan yang jangka panjang. Relationship marketing dibangun dengan kepercayaan. Lalu yang kelima ada kepuasan pelanggan menjadi ukuran keberhasilan perusahaan jasa. Selanjutnya ada sistem pemasaran jasa. Sistem pemasaran jasa merupakan rangkaian aktivitas yang saling terkait
untuk menciptakan, menyampaikan, dan mempertahankan nilai layanan kepada pelanggan. Komponen utama sistem pemasaran jasa meliputi komponen penjelasan seperti penyedia jasa, service provider, yaitu pihak yang menghasilkan atau memberikan layanan, misalnya hotel, bank, universitas. Selanjutnya itu ada pelanggan atau customer, penerima jasa yang memiliki kebutuhan dan harapan tertentu. Lalu yang ketiga itu ada proses atau service proses, yaitu cara layanan yang diberikan kepada calon customer, termasuk kecepatan, kemudahan, dan keramahan. Selanjutnya ada lingkungan fisik, physical evidence, bukti nyata seperti gedung, seragam, logo, atau suasana tempat yang memperkuat persepsi kualitas. Yang kelima itu ada people. Jadi, semua pihak yang terlibat dalam penyampaian jasa atau ke karyawan, manajer, dan pelanggan. Lalu yang kelima, materinya itu strategi dalam sistem pemasaran jasa. Agar efektif, sistem pemasaran jasa biasanya menggunakan bauran pemasaran, marketing mix, kalau di dalam pemasaran, yang diperluas menjadi 7 bagian utama. Yang pertama itu ada produk atau jasa, yang kedua ada price, yaitu harga, yang ketiga ada place, tempat distribusi, yang keempat ada promotion atau promosi, lalu yang kelima ada people atau orang yang terlibat dalam pelayanan jasa tersebut. Yang keenam ada proses, yaitu proses pelayanannya. Lalu yang ketujuh ada physical evidence, bukti fisik. Kalau yang utamanya itu ada 4, produk, price, place, promotion. Itu komponen 4 yang utama. Lalu juga strategi ini membantu perusahaan jasa menjaga kualitas layanan, membangun citra positif, dan meningkatkan loyalitas kepada para pelanggan. Kesimpulannya, konsep dan sistem pemasaran jasa berfokus pada pelayanan, kepuasan, dan hubungan pelanggan. Karena jasa bersifat tidak berwujud, maka kepercayaan dan pengalaman kualitas interaksi menjadi kunci utama kesuksesan dalam dunia pemasaran. Kalau mau dikasih contoh itu kayak perusahaan ojol hijau dengan ojol kuning, yang dimana tadinya itu ojol hijau tidak ada saingan, lalu muncullah ojol kuning naik bersama-samaan, dan kemudian itu mereka bersaing bareng. Awalnya ojol hijau yang mengungguli, lalu karena ada suatu peristiwa yang bisa menurunkan rating di mata masyarakat, maka muncul lagi pesaing baru, ojol hijau muda. Simpelnya seperti itu. Let's say by me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.